Batara Lover, kita lanjutkan sesi pembicaraan kita semakin lama semakin menariknya. Oke. Bung Jeremy, Hmm. kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Juni. Dalam bulan Juni kita tahu bahwa itu adalah hari lahirnya Pancasila. Oke. Nah, ada tantangan yang menarik nih, Bung. Ini generasi muda kita gimana nih caranya nih agar lebih memahami dan mengerti. Karena zaman kita dulu kan ada namanya penataran P4 tuh. Oke. Kemudian Eka Prasetya Pancakasa tuh. Kayaknya sekarang udah tidak ditemukan lagi ya buat siswa-siswa yang ada di perkuliahan, SD, SMP, SMA juga seperti itu ya. Nah, ini kita punya beban bersama bagaimana kita menjadi agar nilai-nilai Pancasila itu sampai. Dan anak-anak sekarang yang seperti Bung Jar katakan kan rata-rata mager nih. Betul. Malas gerak. Betul. Ditambah lagi dulu kita diberi pelajaran yang sangat mumpuni dan memadai tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Nah, kalau kita tanyakan hal yang serupa kepada anak-anak kita sekarang, kayaknya mereka tidak memahami secara utuh juga seperti itu. Nah, ini gimana, Bung Jar? Burung terkait dengan itu memang itu merupakan salah satu dasar pemikiran kita waktu itu dalam membuat perda. Saya sudah singgung di awal tadi bahwa kita di Provinsi Banten telah membuat perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Provinsi Banten, dan salah satu yang mendasari pemikiran untuk membuat peraturan daerah ini sehingga membumikan Pancasila ini tidak hanya saja secara formal dan juga secara non formal yang dimulai dalam kehidupan keluarga, mulai dari rumah tangga, dari keluarga, kemudian dari masyarakat. Tidak secara formal bisa berasal bisa dilakukan secara non formal juga dengan berbagai macam program, dengan berbagai macam kegiatan dan hal-hal yang lain, supaya tadi nilai-nilai luhur ini bisa terus dilestarikan, bisa terus dihayati, bisa terus diamalkan oleh anak-anak muda kita. Dan di sesi sebelumnya tadi kita juga telah menyinggung berkaitan bagaimana tantangan, bagaimana hal-hal yang menjadi pemikiran kita bersama ke depan. Maka pada saat ini saya mengajak juga para Batara Lover, khususnya generasi muda. Yang pertama, klik subscribe dan share podcast YouTube Batara Lover, Batara Podcast ini. Yang kedua, yang mau saya tekankan adalah untuk menjawab tantangan ini, yang pertama harus terus bangun kompetensi diri. Mengelola kompetensi itu ada dua part. Yang pertama hard skill dan soft skill. Nah, hard skill ini adalah bagaimana keterampilan, bagaimana pengetahuan, khususnya anak-anak muda yang ada di bangku sekolah sekarang, ada di bangku perkuliahan sekarang. Terus bangun diri Anda untuk mempunyai hard skill, ya, keterampilan. Yang kedua adalah soft skill. Nah, ini soft skill yang terkadang tidak ada di bangku sekolah, tetapi harus terus kita belajar, harus kita terus berdalam. Yang pertama adalah critical thinking, daya pikir yang kritis. Ketika kita punya daya pikir yang kritis, bisa kita membuat pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu sehingga kita bisa melihat lebih dalam. Dan itulah critical thinking. Yang kedua adalah communication. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana orang lain memahami apa yang kita sampaikan sehingga orang lain mengerti 100% apa yang kita sampaikan. Itu komunikasi. Sekarang dunia marketing butuh orang-orang yang mampu berkomunikasi yang baik. Dunia teknologi sekarang ini juga dengan media sosial butuh kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kemudian yang ketiga adalah kolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk berkolaborasi satu sama lain. Dan yang keempat adalah kreativitas. Sekali lagi, dunia juga sekarang membutuhkan orang-orang yang punya kreativitas. Kreativitas bagaimana menggalinya adalah mulai dari apa yang kita inginkan, mulai dari hobi, mulai dari apa yang kita inginkan, mulai dari apa yang kita sukai, sehingga ketika ini terus kita perdalam, maka itulah muncul kreativitas. Jadi untuk membangun kompetensi ini, saya ulang sekali lagi, hard skill dan soft skill. Soft skill yang tadi saya katakan adalah critical thinking, daya pikir yang kritis.
kemudian yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah kolaborasi, dan yang keempat creativity atau kreativitas. Ayo anak-anak muda, bangun kompetensi Anda sehingga punya daya saing dalam hal menjawab tantangan ke depan. Tapi sekali lagi berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai luhur tadi harus terus kita perkuat. Itu Bung Roland. Bung Jer, ini tantangan kita ya sangat mendalam sekali apa yang dikatakan oleh Bung Jer. Ada hard skill dan soft skill. Ya. Soft skill itu menyangkut dengan critical thinking. Betul, salah satunya. Nah, kalau Bung Jer lihat ini, anak-anak kita nih, terutama yang di Banten nih, Oke. yang di Banten dan di Tangerang secara khususnya ini, Tangerang Raya ini, apakah mereka sudah memiliki itu? Saya yakin anak-anak muda punya kemauan, punya semangat untuk terus membangun diri, untuk terus membangun kompetensi tadi. Saya yakin dan percaya karena optimisme ini harus kita tumbuhkan. Saya mengatakan tadi saya ini anak desa, anak kampung yang lahir besar di Pulau Nias yang belum jauh dari Pulau Jawa ini. Tetapi ketika optimisme ini saya bangun, ketika mimpi cita-cita menjadi profesor kimia, walaupun tidak menjadi profesor kimia, tetapi Bung Karno pernah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, walaupun engkau jatuh, tapi jatuh di antara bintang-bintang. Nah, optimisme ini, itulah yang terus dibangun, seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno tadi. Maka generasi muda, Mataram Lover, bangun optimisme. Sekali lagi, gantungkan cita-citamu setinggi langit, walaupun engkau jatuh, maka engkau jatuh di antara bintang-bintang. Dan saya sudah praktekkan itu. Cita-cita saya menjadi profesor kimia, walaupun tidak menjadi profesor kimia, tapi saya bisa menjadi seorang dokter seperti Bung Roland. Saya bisa menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten 3 periode. Ini luar biasa sekali. Dan saya yakin, beliau ini luar biasa, betul-betul. Saya yakin dan percaya anak-anak muda di Tangerang Raya di Provinsi Banten akan banyak lebih sukses dari saya, lebih sukses dari Roland, karena optimisme tadi meraih cita-cita yang tadi membangun kompetensi. Bung, tapi potensi itu ada ya? Ada. Potensi itu Saya yakin. Sangat besar ya di Banten ini. Saya optimis. Nah, Banten emas, Indonesia emas. Kaitannya juga nih dengan multikultural yang ada di Banten dan di Tangerang. Kita tahu ya, kita ini kan etnisnya banyak di kota Tangerang ini, apalagi di Banten ini etnis, terutama saudara-saudara kita yang etnis dari Tionghoa misalnya seperti itu. Nah, kita kan berusaha nih agar nilai-nilai Pancasila juga mereka rasakan dan bisa berkiprah bersama-sama dengan kita. Ini pendapat Bung Jer gimana? Dalam hal ini ada beberapa filosofi yang dulu Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kita, menuntut kita. Yang pertama adalah ingaso sungtulodo. Jadi yang di depan, yang pemimpin harus memberikan teladan. Lead by example. Jadi ketika misalnya seorang pemimpin, dia harus merangkul semua pihak. Jadi harus memberikan contoh, ingaso sungtulodo. Kemudian ketika berada di tengah-tengah masyarakat, ing madia mangun karso, ing tadi membangun semangat. Kita berada di tengah komunitas, kita selain memberikan contoh, bagaimana membangun semangat kebersamaan tadi. Dan tuturi handayani, kita memberikan dorongan, kita memberikan semangat, sehingga tadi tidak merasa tersisihkan, tidak merasa dianaktirikan, tetapi didorong untuk bersama-sama. Ingaso suntung kulodo, madio mangunkarso, tuturi handayani. Itu salah satu. Itu saya teringat ya, Bung Jer. Kemudian pahlawan-pahlawan yang kebetulan ada di Kota Tangerang seperti Mayor dan Mogot. Itu kan pemuda semua ya, Bung Jer ya. Itu berarti kan peran pemuda sangat krusial dan mereka tidak memikirkan kepentingan pribadi. Rela mati untuk bangsa ini. Yang mau saya katakan kepada pemuda, ayo dengan semangat kepahlawanan disampaikan Bung Roland tadi, setidaknya bangun diri sendiri. Ketika membangun diri sendiri, itu sudah membangun bangsa Indonesia, membangun Banten, membangun Tangerang Raya. Membangun itu harus mulai dari membangun diri sendiri. Dan membangun diri sendiri tadi adalah salah satunya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai kompetensi yang telah kita bahas sebelumnya.
Tapi saya optimis ya, anak muda di Provinsi Banten, generasi muda di Tangerang Raya ini Batara lover, punya semangat untuk itu, membangun diri. Ayo bangun diri. Ini kalau bapak-bapaknya seperti Pak Bung Jeremy ini atau kakak-kakaknya seperti Bung Jeremy ini, anak Banten ini semua semangatnya luar biasa ya Bung. Karena itu Kan tadi ngomongnya, iya, kita harus betul. mewujudkan Banten emas, Indonesia emas dengan membangun diri. Nah itu bagus sekali ya, saya juga berpikiran betul menuju Banten emas dan Indonesia emas seperti itu. Jadi yang emas Tapi paling mulai dari membangun diri. betul. Menuju sana. Jadi masih di diri sendiri juga ya. Betul. Nah ini banyak hal yang akan kita gali lebih dalam lagi Bung. Semangat ya kan, tapi seperti biasa kita kan banyak hal juga yang harus dipertimbangkan. Nah nanti sebelum masuk ke segmen selanjutnya akan kita gali lebih lanjut. Batara Lover, don't go anywhere, stay tuned with us because Batara, I love it, you love it, everybody love it. Batara Lover, ini semakin kita bahas, semakin semangat kita karena kakaknya anak-anak ini itu adalah Bung Jeremy dan pemuda. Karena beliau juga masih generasi muda tentunya yang sangat potensial sekali yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dan beliau juga adalah anggota Komisi 5 ya, Bung Jeremy ya. Dulu sempat pernah menjadi ketuanya malah dari Komisi 5. Bung Jer, ini kan kaitannya dengan hari lahirnya Pancasila. Kemudian kita sudah membahas banyak hal tentang peran serta dan kiprah pemuda. Kita punya potensi yang sangat besar di Kota Banten. Nah, pertanyaannya sekarang agak lebih ini nih, lebih mendalam nih. Di sistem kepartaian kita yang ada di Indonesia, khususnya juga di Partai PDI Perjuangan, tepat di mana Bung Jeremy berkarya. Betul. Ada nggak slot anggaran, kemudian kesempatan bagi generasi muda agar bisa lebih berkiprah dalam bidang politik? Karena saya lihatnya begini Bung, ini kita didominasi oleh generasi yang mohon maaf nih, dengan 1000 kata, mohon maaf, generasinya kayaknya generasi yang udah agak lama-lama, ya kan? Kami tidak menampilkan peran dari para senior kita, tapi kita juga perlu memikirkan yang namanya generasi muda agar bisa estafet pemikiran seperti kakak-kakaknya ini, Bung Jeremy bisa berkelanjutan. Bagaimana Bung? Baik, khususnya yang menjadi kewenangan atau menjadi tugas di Komisi 5 memang berkaitan dengan kepemudaan itu masuk di wilayah di Komisi 5, dan lagi-lagi kita telah membuat perda berkaitan dengan pembangunan kepemudaan di Provinsi Banten. Lagi-lagi juga saya ada di dalam pansusnya itu, di mana bagaimana pembangunan kepemudaan ini yang pertama adalah penyadaran. Yang kemudian kedua adalah pengembangan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, kemudian berarti penyadaran dulu ya? Penyadaran, kemudian pengembangan kemudian pemberdayaan. Nah, ini penyadaran dulu. Tentu menyangkut dari berbagai bidang, termasuk dari baik bidang politik, baik bidang juga ekonomi, baik bidang sosial, baik bidang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan segala sisi kehidupan yang bagaimana pemuda potensi yang ada terus digali, kemudian dikembangkan dan kemudian diberdayakan. Contohnya ini lagi-lagi yang berada di Komisi 5 kita mengaktualisasikan seperti kita punya program terobosan adalah khususnya misalnya kewirausahaan, ada pelatihan kewirausahaan untuk generasi muda ya, anak muda ya, UMKM gitu ya. UMKM. Kemarin kita laksanakan misalnya di RW 3 Polis Pelawat Indah adalah barbershop. Kemudian berikutnya barbershop itu yang barbershop cukur rambut. Nanti beberapa waktu ke depan yang di depan juga ada make up, tata rias pemudi ya. Kemudian ini melibatkan pemuda itu dari sisi kewirausahaan. Ada program lain misalnya sablon, ada program-program yang produktif lain. Di sisi lain tadi disinggung berkaitan dengan juga politik. Maka kita dorong bahwa bagaimana juga pemuda-pemuda kita itu mengambil bagian dalam
politik, ikut bergabung ke partai politik, dan ayo pemuda, generasi muda bergabung ke PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan terus mensupport, apalagi ada Batara yang merupakan banteng Tangerang Raya yang juga terus merangkul para generasi muda, pemuda-pemudi yang ada di Tangerang Raya dan Provinsi Banten dan juga di seluruh Indonesia. Ayo bergabung di PDI Perjuangan, ayo bergabung di Batara, membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada pemuda. Apalagi kalau di PDI Perjuangan itu ada pendidikan kaderisasi, Oh, ada mulai kaderisasi, dari ada. Pratama, Ah. kemudian Madya dan Utama di tingkat nasional. Dan ini terus rutin dilakukan secara Saya pikir ada berjenjang. universitasnya juga di PDI Perjuangan. kalau Ya, nggak salah. itu kan ada juga baru diresmikan kemarin Diresmikan kan itu, di betul. Mawati Institute ya, itu Iya. juga merupakan bagian-bagian PDI Perjuangan hadir di tengah-tengah masyarakat ya, Betul. bagaimana tadi Ya. berkaitan dengan berbagai hal sisi kehidupan ini, Iya. partai harus mengambil bagian di dalamnya. Iya. Nah, kembali tadi ke pemudaan di Provinsi Banten yang punya potensi yang sangat besar, dan kita meyakini ketika kita menggali potensi ini mulai dari penyadaran tadi, kemudian bagaimana ini dikembangkan dan kemudian diberdayakan, dan saya yakin pembangunan ini akan semakin terus meningkat, terdongkrak dengan baik. Walaupun sekarang ini kita punya tantangan global ya, Betul. baik geopolitik global maupun Ini sangat tidak secara mendukung ekonomi, sekali ya ya. geopolitik ini, Nah, ya betul. Tetapi dengan saya katakan tadi di awal atau di pertengahan bahwa dengan membangun diri kita tidak mau kalah saing dengan teknologi, apalagi dengan sumber daya manusia dari daerah lain atau dari negara lain, tetapi dengan potensi yang ada terus kita gali ini, kita kembangkan dan kita berdayakan, maka saya yakin, seyakin-yakinnya, maka pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Banten akan semakin punya daya saing tinggi ya. Ada indikator pembangunan itu ada 5 pengelolaan. Yang pertama adalah indeks pembangunan manusia, kemudian laju pertumbuhan ekonomi, kemudian adalah berkaitan dengan angka pengangguran, berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan, dan terakhir dari Gini rasio atau rasio Gini. Nah, ketika kita merancang atau merencanakan dan membuat sebuah program, pemerintah itu harus merujuk pada 5 indikator makro ini ya, 5 indikator makro. Jadi kalau politik anggaran, selain daripada bagaimana juga capaian indikator makro ini, tetapi yang lebih penting kemudian adalah bagaimana program-program itu dirasakan oleh masyarakat. Betul. Bagaimana lapangan pekerjaan semakin terbuka, bagaimana angka kemiskinan itu semakin semakin tertekan dengan baik. Berikutnya ada program misalnya pemerintah sekarang ini adalah berkaitan dengan makan bergizi gratis. MBG. Ya. Program ini sangat bagus, tetapi pertanyaan berikutnya adalah sudah menjawab nggak tantangan yang kita hadapi? Ya, tantangan yang berkaitan dengan gizi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menurunkan stunting. Adalah gizi buruk kronis pada anak sehingga menimbulkan gagal tumbuh kembang, dan ini juga mengancam masa depan generasi bangsa kita ketika stunting ini tidak terus dinolkan ya. Maka kita terus berupaya sedemikian rupa. Provinsi Banten termasuk salah satu provinsi yang angka stuntingnya tinggi. Maka kita mendorong sebetulnya program gizi ini adalah diperuntukkan kepada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Dan kita mendorong sebetulnya bagaimana program makan bergizi ini adalah cenderung supaya titik beratnya untuk mengatasi stunting di Provinsi Banten, supaya tepat sasaran sesungguhnya. Sorry, saya intercept sedikit ya. Ya. Ternyata Banten juga masuk ke dalam termasuk salah satu provinsi yang indeks stuntingnya tinggi. Salah satu provinsi yang tinggi stuntingnya. Boleh saya tahu di wilayah mana saja yang di Banten itu yang perlu kita menjadi perhatian khusus itu? Nah, ini
saya katakan bahwa stunting itu sesungguhnya tidak boleh terjadi, tidak boleh ada, karena Betul. stunting itu adalah gizi buruk kronis pada anak, Ya. sehingga menimbulkan gagal tumbuh kembang baik secara fisik Betul, maupun secara otaknya. Ya, ya. Kalau Itu anak-anak serius kita mengalami stunting, bagaimana kita mencapai generasi emas tadi? Ya. Ketika tumbuhnya gagal Ya. dan IQ-nya, IQ-nya, Pak. otaknya gagal. Bagaimana bisa sekolah dengan baik kalau IQ-nya rendah? Ya. Nah, dan stunting ini terjadi ketika umur 1000 hari pertama kehidupan. Karena disitulah periode emas pembentukan manusia, mulai di dalam kandungan sampai dengan umur 2 tahun. Maka saya selalu mendorong bahwa program berkaitan dengan gizi ini sesungguhnya lebih bagus ketika untuk ditujukan dalam program 1000 hari pertama kehidupan ini untuk generasi emas tadi, sehingga stunting di Provinsi Banten Ya. akan semakin tertekan dan betul. bahkan Bung- tidak boleh ada lagi Iya. stunting di Provinsi Bung Banten. Jer, ini Ya. masih pertanyaan saya penasaran Oke. nih. Dan ini akan menjadi perhatian kita bersama, Batara Lover. Mhm. Di Banten ini kan luas, Ya, betul ya? oke. Kira-kira di wilayah-wilayah mana yang perlu mendapat perhatian tentang stunting ini? Semua wilayah, termasuk di Kota Tangerang ada kasus stunting, Oh. Kabupaten Tangerang ada stunting, Tangerang Selatan Di Kota ada Tangerang kasus juga? stunting. Ada kasus ini. Saya Oh. katakan tadi bahwa stunting ini sesungguhnya tidak boleh terjadi. Kota Betul, Tangerang betul. mengalami ada kasus stuntingnya. Di Kota Tangerang juga? Ada kasus stunting. di Yang Kota notabene Tangerang. JMD Ada. dan GDP-nya Ada. lebih... Ada kasus stunting. Makanya saya katakan tadi bahwa sesungguhnya sebaiknya program bergizi ini adalah ditujukan untuk mengentaskan stunting. Stunting, Ya, betul. tadi khususnya untuk 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kelahiran ya. 1000 hari pertama kehidupan. Kehidupan ya? Mulai dari dalam kandungan, Ya. 9 bulan dari dalam Oh. kandungan itu artinya kalau 9 bulan itu kan 9 kali 30 berarti kurang lebih 270 hari. 270 hari. Kemudian sisanya 700 700 sekian Iya, ya. 20 apa bulan. Artinya bahwa 2 tahun. Jadi 2 tahun. 0 dalam kandungan sampai Sampai dengan 2 tahun itu perlu. karena itu adalah periode emas pembentukan seorang manusia. Selanjutnya kan harus proses pertumbuhan. Bukan tidak ini, tapi lebih optimal ketika di 1000 hari pertama MBG ini kehidupan. kan rata-rata ya kita ketahui bersama kan usia sekolah ya, Ya. pendidikan dasar dan Ya. menengah lah, seperti itu. dalam proses pertumbuhan. Dalam Tetapi proses. krusialnya paling penting adalah dalam Oke. 1000 hari pertama Nah kehidupan. ini bisa jadi bahan perhatian juga buat pemerintah dan teman-teman semua Batara Lover yang bisa menyaksikan program ini. Ya. Ternyata MBG itu ditujukan bukan masa pertumbuhan saja, tetapi 1000 hari. Itu yang lebih penting krusialnya di 1000 hari pertama kehidupan. 0 dalam Wow. kandungan sampai umur dalam Ini 2 temuan tahun. ya. Batara Lover ya. Jadi memang diskusi-diskusi seperti ini, Bung Jeremy, Oke. perlu kita perhatikan. Dan Dengan biar senang masyarakat hati, tahu. kalau ada Oh. momen berikutnya, momen apapun, saya selalu bersedia merelakan waktu, menyediakan waktu untuk berdiskusi, Ini saling bertukar luar biasa ide. loh nih Bung Jeremy. Eh, Ya. Baik, saya sering berdiskusi dengan semua pihak. Oke, stunting ya. Kemudian masalah kepemudaan seperti yang tadi ya, disampaikan semua dengan baik. dan itu semua akan menjadi perhatian kita. Betul. Perhatian kita terutama pemerintah ya. Kalau Betul. pemerintah itu kan baik eksekutif dan legislatifnya juga bersama-sama Betul. bergandeng tangan Betul. kita ya untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan. Nah, kemudian gini. Ini masalahnya kan kita dibatasi oleh rezim waktu nih. Oke. Bung Jeremy. Jadi Nah, kita udah masuk sesi akhir ya? Ya, tapi sebelum itu masih Oke. ada, ya kan. The last but not least, Oke. ya. Kira-kira menurut Bung Jeremy Oke. sebagai politisi juga dan Oke. praktisi sekaligus ya kan. Mana dulu yang skala prioritas yang harus kita tangani? Oke. Tapi menyangkut ini ya dengan tema kita tentang hari lahirnya Pancasila yang urgent, Oke. yang menjadi prioritas harus kita sama-sama pikirkan. Gimana Bung Jeremy? Yang pertama adalah bagaimana menjawab berkaitan dengan mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. Ya, saya katakan ini menjadi Pengangguran tantangan. ya. Pengangguran. Bung Jer, Oke. kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Baik. Bung Jer Baik. dalam skala prioritas. Oke. Kira-kira karena memang banyak hal yang kayaknya menjadi PR kita bersama Oke. ya, baik dari eksekutif, legislatif, terutama yang ada di Banten dan Tangerang Raya ini. Apa yang mendesak dan apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama tadi skala prioritas adalah bagaimana
terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, menghayati kemudian mengamalkannya dalam semua sisi kehidupan, khususnya kepada generasi muda. Ya. Jangan sampai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sisi lain nilai-nilai luhur tadi diabaikan. Jadi itu menjadi prioritas untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjawab tantangan berkaitan dengan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri, di mana tantangan ini harus dijawab dengan meningkatkan daya saing melalui kompetensi. Terus harus membangun kompetensi diri. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana mewujudkan Banten Emas, Indonesia Emas, yang salah satu tantangannya di dalamnya adalah pencegahan stunting. Nah, untuk mencegah stunting ini adalah bagaimana pola asupan, pola gizi yang terus dibiasakan, khususnya tadi di 1000 hari pertama kehidupan. Yang kemudian bagaimana pola asuhan, bagaimana mengasuh anak-anak kita, khususnya anak-anak juga yang sedang bertumbuh dewasa saat ini, jangan sampai tergerus terhadap pergaulan bebas, jangan sampai terjerumus di dalam pergaulan bebas, jangan sampai terjerumus pada narkoba misalnya, tawuran, dan ini harus dimulai dalam keluarga adalah pola asuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana terus pola hidup bersih dan sehat tentunya. Oleh karena itu saya yakin bahwa dengan terus menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, dengan tadi membangun kompetensi diri, kemudian dengan menjaga kesehatan, khususnya bagaimana mencegah stunting, saya yakin ke depan berkaitan dengan Banten Emas, Indonesia Emas ini akan terwujud dengan baik. Dan itu yang kita cita-citakan bersama Bung Roland. Dan sekali lagi kepada generasi muda, Batara Lover, ayo. Pertama, like, subscribe, komen, dan share podcast Batara. Mantap. Keren. Jadi saya Batara Lover, ada kata kunci yang saya ambil. Oke. Bagaimana kita bersama mewujudkan Banten Emas, Banten Emas, Indonesia Emas. Dan terakhir, saya cuma mengingatkan kita kembali apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Wow. Walaupun Keren. engkau jatuh, Iya. tapi jatuh di antara bintang-bintang. Mantap, optimis. Nah, Batara Lover, memang kita seperti yang sudah-sudah, Bung Jeremy, kita tidak bisa melawan yang namanya rezim waktu. Waktu juga yang akan menyatakan. Tetapi saya yakin Bung Jeremy, ini bukan yang pertama dan terakhir. Betul. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, dikonsultasikan dengan Bung Jer selaku anggota dewan, itulah kewajiban saya dan tugas saya 24 jam bisa dihubungi, bisa dikontak, karena wakil rakyat itu bekerja untuk rakyat. Harapan dan closingnya sekalian? Harapannya adalah tadi dalam rangka kita memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ini, maka ayo terus hadir di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat tahu bagaimana PDI Perjuangan yang terus membumikan program Bung Karno, baik berkaitan dengan Pancasila, juga terkait dengan misalnya Trisakti dan ajaran-ajaran Bung Karno lainnya. Mantap. Kebetulan kita juga alumni Trisakti. Batara Lover, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Bung Jeremy, like, subscribe, and comment. Dan share. Also this step. Oke, terima kasih Bung Jeremy atas kehadirannya pada episode kita pada kali ini. Dan Batara Lover, Batara Podcast akan hadir dengan episode-episode yang lain yang lebih menggali inspiratif dan inovasi kita, terutama dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, yang tentu saja Bung disertai dengan semangat Malheim. Batara Lover, jangan lupa, I like it, you like it, everybody like it. Thank you.